Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Ya Sayyidi adrikni Ya Sayyidi ya Rabbini wal ahla wal awlada wal amila bil wahidiyati bi fadli zil ula ya rahmatan lil alamina wat tamam wal khairu minka wan najah wassalam ya man bihi qad urifal khallaqu laula kama khuliqatil khalaiqu min nurikal khulqu jami'an khuliqa wa anta min nuril ladzi qad khalaqa ya khaira khalqillahi haqqan ajma'i antal imamul anbiya wal mursalin ya ayyuhar rasulu ya Muhammadu ya sahibal maqami ya Mahmudu ya ayyuhash syafi'u ya musyaffa' kullu syafi'in huwa minka yashfa' ya ayyuhal salamullah alaika rabbini biiznillah Wangurur ilayya sayyidi inal Wasilatini hadratil Ya Rabbana Allahumma salli sallim Ala Muhammadin syafi'il umami Wal ali Waj'alil anama mus'i Bil wahidiyati li rabbil alam Ya Rabbana ufir Yasir iftah wahdina Qurrib ma'alif bainana ya Rabbana Qurrib ma'alif bainana ya Rabbana Qurrib ma'alif bainana ya Rabbana Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Gubernur DIY atau yang mewakilinya, yang terhormat Bupati Sleman atau mewakilinya, yang terhormat Ibu Wakil Bupati Sleman terpilih, yang terhormat para Bapak Forkopimda Sleman, Al-Mukarramin, para Bapak alim ulama, yang terhormat para Bapak-bapak tamu undangan, para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang hadir maupun yang berhalangan hadir, Al-Mukarramin, para pramu perjuangan Waidiyah, Al-Mukarramin, para bapak ibu Khodimul Waidiyah Provinsi DIY, kabupaten-kabupaten, kota se-Jawa Tengah apabila hadir yang kami hormati, para mujahidin mujahidat yang kami hormati,
anak-anakku remaja dan kanak-kanak yang cintai, tak lupa para samiin, para pendengar yang tidak hadir di masjid sini yang kami hormati. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di malam hari ini kita mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menyelenggarakan mujadah nisfu sanah atau mujadah setengah tahunan sekali. Ya, mudah-mudahan mujadah ini betul-betul diridhoi Allah SWT, di syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diberi tarbiyah nadhrah beliau Ghausul Zaman Daulaan, sehingga diberikan kemanfaatan, kemaslahatan yang sebesar-besarnya fitini wa dunya wal akhirah. Salawat dan salam yang sebaik-baiknya mudah-mudahan dilimpah ruahkan kepangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa jamil aqtab min awalihim ila akhirihim, khususnya beliau Ghausul Zaman wa awanihi wa sairi ahbabillahi radhiyallahu ta'ala anhum wa a'ada alaina min barakatihim wa syafaatihim wa karamatihim wa amatana bi amdadihim kama yalqu bika wa bihim amin ya rabbal alamin. Dengan harapan mudah-mudahan beliau-beliau tersebut senantiasa menjangkung doa dan restu pada kita, sehingga acara ini betul-betul diberi barokah, manfaat yang sebesar-besarnya fitini wa dunya wal akhirah. Para bapak, para ibu yang kami hormati, malam hari ini adalah pengajian dalam rangka mujadah mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui bimbingan Mbah Abdul Majid Ma'ruf, yaitu dengan amalan as-shalawatul wahidiyah, untuk menjernihkan hati dan makrifat billah kepada Allah SWT. Hati manusia ini seumum penuh kekotoran, anir rodail. Maka tazkiyatun nufus anir rodail wajibatun. Membersihkan hati dari kotoran-kotoran ini wajib, karena kotoran hati ini akan menutupi mata hati kita, sehingga tidak mampu melihat nur ilahiyahnya Allah, baik itu nur af'aliyahnya, nur sifatiyah, nur bahkan nur zatiyahnya Allah, hingga manusia tidak mampu melihat ketuhanan Allah itu sendiri. Zaman dia azali, manusia sebelum dilahirkan ke dunia, semua manusia iman dan makrifat kepada Allah, karena roh belum diberi nafsu. Pada waktu itu Allah bersabda, alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Hai ruh-ruh, adakah engkau iman kepada Tuhanmu? Semua ruh menjawab qalu bala syahid, sendika Gusti, kula iman datang Allah SWT. Namun setelah manusia dilahirkan ke dunia,
disertai dilengkapi pula dengan nafsu. Nafsu inilah yang harusnya kita gunakan untuk kendaraan menuju Allah. Justru nafsu ini menguasai kita, menutupi kita hingga mata hati kita menjadi buta. Maka pada ikatnya orang mendekat pada Allah adalah membersihkan hatinya hingga dia mampu audiensi kepada Allah SWT. Banyak cara ditempuh para sufi, para muqarrabun, orang yang dekat pada Allah, para mursyidun, para pembimbing-pembimbing rohani untuk membimbing manusia masyarakat untuk sampai di hadratil ilahi. Berbagai macam zikir diucapkan yang sekarang masyhur dengan thariqah. Muncul ahli thariqah yang masyhur Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, muncul Syekh Bauddin An-Naqsyabandi, musuh Syekh Tijani, muncul Imam Ghazali, muncul Abi Hasan Asyadzili, muncul Ibn Abbas Al-Mursi yang punya murid Syekh Ibnu Athaillah Asy-Syakandari yang mengarang kitab Al-Hikam, kitab tasawuf yang masyhur di tanah air kita ini. Bahkan dengan masyhur yang tinggi itu pula, dengan pembahasan yang sangat detail, maka justru ulama semua ittifaq bainahum untuk menjaga keimanannya, maka kitab ini diharamkan untuk dibaca. Karena pernah terjadi pada era Wali Sembilan munculnya Syekh Tidi Jenar yang menyampaikan doktrin ini, yang kondisi beliau Jenar dalam keadaan jazab, maka syariat terabaikan hingga dikhawatirkan merusak syariat. Peristiwa ini terus trauma, ulama-ulama jadi trauma sampai di abad tahun 60-an itu, hingga ulama mengharamkan membaca kitab ini, apalagi mengkaji. Itulah maka tasawuf makin jauh dari dunia kita sendiri, makin tebalnya ilmu fikih mau berkembang, ilmu tafsir mau berkembang, ya, ilmu tauhid berkembang, tapi ilmu tasawuf makin jauh karena sedikitnya orang yang mampu sampai pada Tuhannya. Di tahun 60 itu pula Mbah Abdul Majid Ma'ruf Riyadhah uzlah dengan memperbanyak doa-doa, zikir, sholawat dan sebagainya. Hatta ru'yan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjumpalah dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya qazatan dalam munajatnya. Amarahu, maka Rasulullah memerintah pada beliau untuk muslihin bainan nas, untuk memperbaiki, ya, umat manusia dari hatinya, tazkiyatun nufus, hingga musul pada Allah. Beliau terus istiad dengan cara apa? Mengajak. Thariqah sudah banyak, sekolah banyak. Kemudian beliau membaca kitab-kitab, banyak pendapat. Akhirnya beliau memilih dengan bacaan sholawat. Sholawat telah al-masyhur. Quran memerintahkan pada kita semua, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah dari Allah. Allah membaca selawat, memberikan selawat salam kesejahteraan pada nabi dan para malaikat. Hai orang-orang yang beriman, bacalah sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan doa selamat. Maka umat Islam berpendapat bahwa membaca sholawat hukumnya wajib. Ada yang wajib, ya, sekali seumur hidup, ada wajib setiap hari dan macam-macam. Tapi kita di sholat kita diwajibkan membaca sholawat setiap tahiyat. Maka ulama-ulama memperbanyak sholawat. Kemudian banyak sholawat. Ada sholawat maksurah, ada sholawat ghairu maksurah. Sholawat maksurah yaitu sholawat yang dikarang langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kalau ghairu ma'tsurah, selawat yang dikarang oleh ulama-ulama atau aulia-aulia. Perbedaannya, kalau ma'tsurah ini biasanya simpel, sederhana, dan tidak ada sanjungan-sanjungan, penghormatan yang terlalu tinggi. Logikanya logis, tradisi Indonesia tidak ada orang itu aku hormatilah dan sebagainya. Sehingga simpel, Allahumma sholli ala Muhammad misalkan. Allahumma sholli ala Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim dan sebagainya. Tapi kalau selawat yang dikarang ulama biasanya disertai sanjungan-sanjungan, ya, lakop-lakop, ya, gelar-gelar yang diletakkan pada pribadi Rasulullah. Habibina, qurrati ayunina, wahai kekasihku, wahai si jantung hatiku, wahai Isul Anbiya Mursalin, wahai orang yang mendapat, ya, rohani dari Allah banyak. Kemudian saat ini lekati pula doa. Doa inilah nanti dirangkai dengan doa selawat yang akhirnya menjadikan selawat itu punya fadilah. Ada selawat yang fadilahnya untuk mohon rezeki, selawat fadilahnya untuk haibah itu kewibawaan. Ada selawat yang bahayanya untuk, ya, semacam kebutuhan. Kemudian Mbah Yai Majid mentaklif, mengarang, menyusun sebuah sholawat, bahkan bukan sebuah, beberapa sholawat yang kemudian dikenal dengan nama As-Sholawatul Wahidi, ya. Dikarang oleh beliau tahun 63. Beliau adalah Kiai Pondok Pesantren Kedunglu, putra Mbah Kiai Haji Muhammad Ma'ruf, sebagai kiai yang tertua di daerah Kediri, bahkan Jawa Timur. Beliau Kiai Ma'ruf ini adalah sepondok dengan Kiai Hasyim Asy'ari ketika di Bangkalan. Kiai Lirboyo, ya, ini sepondok pada waktu itu. Saat Wahidiyah kemudian disampaikan oleh Mbah Yai kepada beberapa orang. Alhamdulillah, setelah orang itu membaca sholat Wahidiyah, doa saat Wahidiyah ada lembaran, banyak laporan bahwa mereka dikaruniai hatinya makin tenang, makin ingat kepada Allah atas dosa-dosanya, makin merasa terus diawasi, istilah Pak Wakil Bupati muraqabah, ya, terus dan sebagainya. Bahkan diberi bisa wusul pada Allah. Di samping diberi amalan sholawat, diberi tata cara mengamalkan, adab-adabiyah mengamalkan. Umumnya ulama menyampaikan amalan itu hanya kaifiyatul amal. Iki dibaca sekian kali setiap hari, caranya begini, hanya begitu. Tapi bagaimana membaca sholawat, ini jarang dituntun. Oleh Mbah dituntun, yaitu pertama kali harus niat lillahi ta'ala, karena perintah Allah. Niat menghormat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, niat mengagungkan, ya, meluhurkan asma beliau, niat menyatakan rasa cinta dan mahabbah yang mendalam, syauq, dengan disertai rasa penuh dosa, rasa membutuhkan, rasa hina di hadapan Allah, bahkan dari sumbernya hina, banyak dosa, bahkan merasa sumbernya segala kedosaan, banyak durhaka, bahkan dari sumbernya durhaka, bahkan dianjurkan untuk menangis di hadapan Allah SWT, kemudian memohon diberikan taufik hidayah oleh Allah SWT, dituntun hati kita hingga di hadrahnya Allah. Di samping ia dituntun, ada tuntunan yang lain. Kemudian di samping cara membaca diberi latihan kolbiyah, meditasi sekarang, yaitu dengan penerapan dalam hati yang masyhur di dalam kita disebut
lillah dan billah. Lirrasul birrasul. Liyu'ti kulladzi haqqin haqqah. Taqdimul aham fal aham summal anfa fal hampa. Lillah billah, lirrasul birrasul. Taqdimul aham fal aham summa anfa fal ampa. Kemudian al-masyhur disebut ini ajaran sholawat wadiyah, ajaran wadiyah, yaitu ajaran yang diajarkan untuk diterapkan dalam hati. Penerapan syahadat yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua, lirrasul birasul, penerapan syahadat kedua, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau kita bersyahadah paling lisaniyah, seandainya kolbiyah itu pada tingkat syahadah imaniyah atau keyakinan. Syahadah imaniyah, aku yakin Allah ada, Allah yang berkuasa. Aku yakin Rasulullah utusan Allah. Ini imaniyah, iman saja. Tapi yang dimaksud ini adalah iman syahadah zauqiyah, syahadah yang menjadi rasa di dalam hati. Bukan hanya iman, tapi merasakan keimanan itu sendiri. Apakah lillah itu dan apakah billah itu? Lillah yaitu satu terapan hati, latihan supaya senantiasa dilatih hatinya, dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun juga, bahkan setiap naik dan turunnya nafas. Seirama itu, supaya semua perbuatan-perbuatan kita, lahir dan batin, melihat, mendengar, makan, tidur, sekolah, bekerja, mandi, ibadah itu sekali, atau dia berpikir, merasakan, itu jika tidak dilarang oleh syariat, tidak merugikan dirinya sendiri, tidak merugikan orang lain, supaya diniatkan ibadah karena Allah. Terapnya bagaimana? Saya makan karena Allah, bukan karena lapar. Saya minum, ibadah karena Allah, bukan karena dahaga. Dorongannya mungkin lapar dan dahaga, maka tadi nafsu digunakan untuk taqarruban Allah. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu tidur, keinginan ini kemudian kita melakukan makan. Saat kita makan, ini ibadah karena Allah. Tidur ibadah Allah, melihat ibadah karena Allah, mandi ibadah, duduk ibadah, makan ibadah, semua berpikir ibadah, diam tidak ibadah. Tidak ada detik-detik yang tidak ibadah. Dasarnya Rasulullah bersabda, innama a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya perbuatan manusia itu tergantung niatnya. Jika diniat ibadah, ya jadilah ibadah. Jika tidak, tidak. Maka Bapak datang ke sini tadi, kalau belum niat ibadah, tidak jadi ibadah. Maka mari sekarang kita rombak, kita duduk di sini, kita niatnya ibadah lerek perintahnya Allah. Lillah, tidak karena yang lain, tidak karena lapar, tidak karena ngantuk. Bahkan minta surga dalam sholat tidak karena enaknya surga, tidak karena takut neraka. Kami minta selamat dari neraka, minta di surga, bukan karena enaknya, tapi karena diperintah oleh Allah Subhanahu. Kita mencari ilmu bukan hanya ingin orang pandai. Kita bekerja bukan hanya karena ingin dapat uang, tapi karena perintahnya Allah. Dengan demikian semua hidup kita, melihat kita, mendengar kita, diam kita menjadi ibadah. Tidak ada orang yang tidak bisa ibadah dalam 24 jam jika tidak menerapkan ini. Setinggi apapun orang itu, kiai ulama setinggi apapun juga, bahkan kalau tidak waspada, orang-orang yang ibadah
di masjid Quran, makin banyak ibadahnya, makin banyak dosanya kepada Allah. Maaf, ini jangan dipinter nanti. Mengapa? Karena dalam ibadah itu, satu, ibadah tidak murni karena Allah. Ingin surga, neraka, berarti syirik kepada Allah. Di lain pihak dia ibadah karena Allah, di lain pihak diperintah nafsunya sendiri. Maka orang itu mendualis Tuhan dengan dirinya sendiri. Kita makan, begitu pun pula. Sehingga kita ibadah terus penuh syirik. Indah arifin, mungkin bagi orang am atau anak kecil ya tidak apa-apa. Ini tidak bakal dibahas sedetail ini dalam pondok-pondok atau sekolah-sekolah. Kajian ini di tasawuf adanya. Di toriko pun belum sampai di sini. Toriko baru membahas ilmu toriko, belum kajian makrifat itu sendiri. Karena toriko itu umumnya paling tinggi muraqabah. Muraqabah itu ya muraqabah indal sufi ini sedikit di atas ihsan. Ya, kalau yang diutarakan Pak Wakil Gubernur tadi ihsan taraf yang kedua. Karena ihsan wa'mal lidunyaka ka'annaka. Subhanallah. Ikmal ya ka'annaka tarohu. Wa ilam takun fakun fa innahu yaraka. Beramallah, beribadah seolah-olah kau melihat Allah. Ini ihsan yang dimaksud Rasulullah. Melihat Allah. Ini muraqabah yang asli. Ini hanya orang-orang yang awal mubtadiin minal arifin. Ini baru kepada muraqabah ini. Kalau am rupanya kesulitan untuk mencapai muraqabah. Maka am yang kedua, wa ilam takun, jika kau tidak dapat, fakun fa innahu yaraka, maka hendaknya kau merasa dilihat Allah dalam segala bidang. Seperti diutarakan tadi itu muraqabah am. Kalau yang asli muraqabah khos yaitu ba'mal ya ka'annaka tarahu, kau melihat Tuhanmu. Nah, ini kalau am menjadi bingung nanti karena Tuhan itu tidak mau wujud. Nah, di sini maka wa ilam takun, jika kau tidak dapat, hendaknya kau merasa dilihat Allah sehingga kamu tidak berani maksiat. Ini ihsan atau tadi kalau umum muraqabah. Kalau indal arifin ini ya belum muraqabah. Alhamdulillah setelah mengamalkan kemudian diberi peningkatan-peningkatan. Itu dalilillah. Kemudian yang kedua billah. Billah yaitu menerapkan, merasa di dalam hati, melatih ada sebuah rasa. Penerapan la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kemampuan semua yang menciptakan Allah. Atau di Quran wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah lah yang menciptakan kamu semua dan apapun yang kau lakukan. Kau melihat, kau mendengar, kau diam, duduk, sholat, kamu itu Allah yang menciptakan atau yang menggerakkan. Ini dasarnya. Maka Mbah Yai mendidik kita supaya billah. Bagaimana aplikasinya terapnya? Yaitu kalau kita melihat ada yang merasa ini Allah yang melihatkan. Saya menarik nafas, Allah yang menggerakkan. Saya berpikir, Allah yang menggerakkan pikiran saya. Kita sholat, Allah yang menggerakkan, bukan saya yang sholat. Kita bekerja, Allah. Bahkan beliau Sunan Kalijaga menggambarkan seperti wayang kulit dengan dalangnya. Itu penggambaran hubungan ya, cara kerja makhluk dan Tuhannya. Ini billah. Sholatnya billah, tidak diaku saya bisa sholat. Ngajinya billah, Allah yang menggerakkan saya. Tidurnya begitu. Zikirnya semua tidak diaku sehingga tidak ada aku. Tidak ada aku. Aku ini nafsu. Yang punya aku hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lillah dan billah inilah syahadah zauqiyah.
Kalau umumnya zauqiyah imaniyah. Syahadah iman, terbatas pada iman. Seperti saya iman kepada minuman ini, tapi lidah saya tidak merasakan manis itu sendiri. Tapi kalau saya merasakan, misalkan mudah saya minum, ini lisan saya atau lidah saya terasa manis, itulah zauqiyah namanya. Iman yang zauqiyah, yaitu merasakan iman itu sendiri. Allah kuasa, aku tidak kuasa. Allah pandai, aku tidak pandai. Bukan aku bodoh. Aku bodoh, tidak bisa. Bodoh pun yang menciptakan Allah. La haula wala quwata illa billah. Sehingga orang itu tidak ada aku, tidak merasa kaya, tidak merasa miskin, tidak merasa berkuasa, tidak merasa tidak berkuasa. Ya, ini dilatih. Ini aplikasi daripada syahadah kepada Allah. Seperti aku yakin bahwa di DKI ini gubernur adalah Sinuwun, yakin. Tapi ketika saya merasa punya kekuasaan, ini menyekutukan karena dengan dirinya, sadar atau tidak sadar, itu dalam dunia tasawuf dosa yang sangat besar sekali. Dosa yang paling dibenci Allah adalah dosa syirik. Maka amaliyah kita semua, termasuk saya, ini patut dipertanyakan. Apakah amalnya itu sudah bersih dari syirik, atau justru amalnya memperbanyak syirik? Maka ada ulama, ya, yang masyhur ulama arifin, makin banyak amalnya, makin banyak dosanya. Bahkan dalam arti istighfar, dalam istighfar harus istighfar lagi, karena istighfar itu aku bisa melakukan istighfar. Padahal istighfar itu sendiri Allah yang menggerakkan. Itulah lembutnya babul iman. Khawatir disalahgunakan atau dalam keadaan belum sempurna, terjadilah seperti di Jenar. Si Jenar tidak ada, yang ada Allah. Nah, ya. Kemudian Allah panggil, tidak ada, yang ada si Jenar. Kacau balau keadaannya. Maka ulama ittifaq ini tidak boleh diwedar ilmu ini di tengah masyarakat, illa ada mursyid yang mampu menuntun muridnya hatta hadrat Allah. Kalau menyampaikan informasi akan menuntun murid, yaitu seorang mursyid dengan nazratul qalbiyahnya, muridnya dipandang dia terbimbing hatinya meningkat kepada Allah bidu'aihi. Mila walaupun muridnya di Jagat Timur, sang guru di Jagat Barat, guru mampu membimbing muridnya dengan jarak jauh. Mencari guru yang demikian sangat sulit. Yang ada orang yang transformasi informasi. Semua guru di madrasah, guru di sekolah itu hanya mentransformasikan informasi, bukan ilmu. Ilmu itu minallah, nur ilahiyah, nurul ilmu. Yang kita sampaikan itu hanya informasi saja. Seperti saya menyampaikan cerita minuman, makanan yang indah, itu hanya informasi. Makanannya juga tidak datang pada saya. Tadi ke pelayan, ya, itu tidak menyampaikan makanan. Aman diceritai, ada makanan masakan ini, masakan itu, sangat enak sekali, nanti kamu saya beri. Hanya cerita ini. Orangnya tetap tidak mendapatkan makanan. Begitu iman kepada Allah, diceritain iman. Ya, ya hanya cerita ilmu saja. Cerita kalah cerita, lama-lama menjadi lapar nanti. Begitu iman kepada Allah, cerita banyak sekali. Orang bisa menceritakan tentang teologi ketuhanan. Bahkan ahli filsafat teologi, dia menerapkan teologi sangat luar biasa. Tapi terbatas pada cerita. Maka ya tidak ada yang sampai. Mencari guru yang demikian sangat sulit. Al-mursyid al-kamil mukamil, guru penuntun hati yang sempurna imannya dan mampu menyempurnakan muridnya dengan doanya, walaupun tidak pernah berhubungan. Kal kibritil ahmar, kata Imam Ghazali. Lah mencari guru demikian sulit, ittifaq bainahum, di antara ulama-ulama tasawuf, kalau sudah mencari guru yang kamil mukamil tidak bisa,
Tidak ada amalan yang bisa digunakan untuk taqarruban ilallah karena harus ada mursyid. Mufakat para ulama sufi, semua bacaan-bacaan zikir Quran kalau digunakan untuk thariqah ilallah wajib harus ada mursyid yang kamil mukamil. Kalau digunakan untuk beramal ya tidak, wajib untuk memenuhi kaifiatul amal. Seperti mobil, saya ceritakan Bapak nanti. Mobil ada dua fungsi. Fungsi aset kekayaan, syaratnya harus megang BPKB. Dia mengaku punya mobil, mengaku punya rumah, tapi tidak ada suratnya, ya tidak sah pengakuan. Maka mobil itu kalau difungsikan sebagai aset harus dibuktikan ada BPKB. Tapi kalau mobil itu fungsinya transportasi, ya harus ada supirnya. Kalau nggak ada, nabrak-nabrak. Begitu apa itu Al-Quran, apa itu zikir, apapun yang kita amalkan, jika digunakan untuk beramal solih tanpa mursyid, tapi harus ada syaratnya, harus ikhlas. Nah, namanya amal. Kalau tidak ikhlas juga nggak diterima oleh Allah sebagai amal. Zikir Allah, 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 ya digunakan sebagai amal. Satu, ya harus ada ikhlas. Ya, kalau baca Quran, kalau orang Ahlussunnah wal Jamaah NU kudu nggak batal wudunya dan sebagainya. Tapi kalau gunakan thariqah seperti mobil, walaupun saman punya BPKB-nya, kalau nggak ada supirnya, ya jelas tidak bisa berjalan tanpa merusak mobil sendiri. Begitu amalan apapun juga, jika digunakan untuk thariqah kepada Allah, wajib ada guru mursyid kamil mukamil. Maka dalam thariqah al-mutabarrah harus ada mursyid. Menurut ahli ya tasawuf, mencari mursyid ini sangat sulit, seperti yang ceritakan tadi, bahwa dimanapun sang murid jika berteriak pada gurunya dengan ikhlas betul, hadir sang guru itu. Nah, mencari ini kan sulit sekali. Maka kalau sudah tidak bisa mencari guru yang kamil mukamil, lantas apakah tidak mungkin hari ini orang untuk ma'rifat pada Allah semua ittifaq masih bisa aqrabut turuqi ilallah fi akhir zaman kasratul istighfar wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman akhir memang sulit mencari mursyid kamil mukamil, tapi ada jalan, yaitu yang paling dekat untuk menuju Allah SWT di zaman akhir. Satu, istighfar, karena dosa itu hijab zulmah, penutup hati kegelapan. Kedua, yaitu dengan memperbanyak sholawat. Mengapa sholawat? Kalau yang lain kok nggak bisa? Bedanya sholawat, yaitu sholawat itu mursyidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Kalau yang lain tidak. Maka dikatakan tadi, man sholla alayya fil qabri sami'tu. Barang siapa membaca sholawat di dekat kuburku, sami'tu, aku mendengar. Barang siapa membaca jarak jauh-jauh, aku datang. Itulah, maka sebagai cerita ketika tidak ada hujan di Madinah, kemudian Bilal menangis hampir 3 hari, menangis di makam Rasulullah, terseduh-seduh, menangis mohon hujan, ya Rasulullah, jika tidak ada hujan umatmu mati semua, nanti kekeringan semua. Menangis air matanya sampai payah, bahkan akhirnya Bilal tertidur dalam kelelahan menangisnya. Saat tertidur itulah kemudian dibangunkan seorang dengan kaki. Bilal, bangun kamu, cekil, aku Rasulullah SAW. Lihat, sudah hujan Bilal. Jadi dibangun Rasulullah dalam keadaan hujan deras sekali itu. Itulah Rasulullah SAW. Nah, kalau kita betul-betul menghajar sahabat dari Rasulullah dengan zauq menangis betul, bukan sekedar adab lahiriah, bukan sampai jogetan, betul adab menangis, hadirlah Rasulullah SAW. Terutama adab kolbiyah. Dan alhamdulillah banyak dialami para media
setelah membaca betul-betul dengan bimbingan Wahidiyah Tibayai, banyak yang diberi hatinya makin tenang, menjadi akhlaknya yang jelek jadi baik, yang asalnya bajingan molimo akhirnya menjadi baik, yang asalnya belum Islam alhamdulillah menjadi Islam. Maka banyak saudara kita yang asalnya agama lain, setelah mengamal Wahidiyah alhamdulillah jadi Islam. Di Bali banyak saudara kita di Bali jadi pengamal Wahidiyah. Bahkan Raja Pamucutan Cokorde Pamucutan ini juga sudah jamaah Wahidiyah. Ya, ibu juga ketika mau ngacung di PRT sudah membaca. Dan banyak mangku-mangku, cara di sini Kiai Langgar, alhamdulillah. Bahkan ada 1-2 yang sudah mulai jadi Islam. Bahkan ada dulu nama Jenderal Sutisna. Ini Haji Jenderal Sutisna, ini dulu kepala polisi Polair se-Indonesia. Alhamdulillah sudah jadi Islam dan jadi Haji Sutisna. Bibarakati ya Sayyidi ya Rasul. Bahkan juga ada Bupati Ranotali Barnabas, itu belum pernah ketemu saya, hanya telepon, Pak Yai saya minta doa, karena ada pengamal di sana ketika mau ngacung bupati. Ya saya punya doa, tapi doa saya tidak sama dengan kamu. Ya tidak apa-apa. Ya baca aja ya Sayyidi ya Rasulullah. Alhamdulillah terus dibaca, dibimbing teman. Alhamdulillah juga jadi Barnabas Bupati di Ranotali. Ranotali pecahan dari Nabire. Nah, jadi Nabire itu kemudian dipecah menjadi Nabire dan Iranotali, ya, yang sekarang masih sengketa tentang privatnya. Nah, padahal membaginya pas gunung itu dibelah, sehingga separuh menjadi wilayah Nabire, separuh menjadi wilayah Iranotali. Hanya penyelesaian insentif daerah ini belum. Ini kemarin ada beritanya dari Iranotali berjuang untuk meminta insentif dari privat itu separuh iding sebagai pendapatan daerah di Iranotali. Nah itu alhamdulillah. Bahkan tidak sedikit pengamal Wahidiyah setelah membaca Wahidiyah diberi bisa berjumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dulu sangat sulit sekali. Kita sama Islam ingin pada Nabi Khidir aja beriadah berpuluh-puluh hari, berbulan-bulan. Apalagi ingin ketemu Rasulullah SAW. Alhamdulillah banyak saudara-saudara kita di samping diberi ketenangan hati tadi, mereka-mereka yang diberi, yang ada kepentingan dengan menangis ya Sayyidi Rasulullah, banyak yang diijabai. Apa itu kesulitan rumah tangga, kesulitan ekonomi, ya, kesulitan anak, kesulitan pekerjaan, alhamdulillah. Bahkan tidak sedikit saudara kita yang maju caleg, apa itu caleg dari segala partai, setelah mengamalkan alhamdulillah diberi banyak dari Golkar, PKB, P3, PDI, juga dari beliau yang mengajukan calon pilkada banyak sejak yang dulu dan sebagainya, alhamdulillah ya banyak sekali. Buat Boyolali, buat Galek, buat Gresik ya banyak. Bahkan alhamdulillah pada waktu zaman Pak Bang Doyono, beliau pun juga sudah mengenal ya Sayyidi ya Rasul. Kalau di keraton yang mengenal yaitu Gusti Joyo almarhum. Ini saya pernah ketemu beliau bersama Pak Sakeh. Pak Sakeh ada kayak tadi ya. Nah itu Pak Sakeh ada. Pak Sakeh itu dulu Kajati Yogyakarta, insyaallah nanti. Saya sowan pada Gusti Joyo. Nah, kemudian kita menyampaikan dan kemudian mujahadah di beliau, teman-teman Jogja mujahadah di sana ketika beliau sedang sakit pada itu. Saya ketemu ibu pada waktu itu, alhamdulillah. Nah, bahkan itu Pak Samsudin katanya sepupu daripada Sultan, ini yang isinya sepupu ya juga jamaah kita. Banyak di kalangan pemerintah juga. Bu, kalau Menteri Kesehatan, Bu Fadilah orang di Jogja itu juga sudah pengamal. Pak Amin Rais sudah mulai mengenal Wahidah juga, alhamdulillah. Banyak sekali. Yang penting Wahidah tidak berpolitik. Ini perlu saya camkan. Wahidah Wahidah tidak berpolitik. Kalau perorangannya monggo, mau di partai apapun tidak masalah. Wahidah tidak bicara masalah mazhab fikih khilafiyah. Itu terserah masing-masing. Mau pakai cara Muhammadiyah monggo, mau pakai para NU monggo. Wahidah tidak bicara fikih, hanya bicara tentang kesadaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak, para ibu yang hormati,
Bimbingan ini lillah dan billah, ini syahadat yang pertama. Adapun syahadat yang kedua, yaitu kita setiap langkah kita yang baik yang tidak dilarang hendaknya diniatkan makmum sunnah Rasulullah SAW. Kita sholat di sabang lillah karena makmum Rasul. Kita makan, kita minum, kita tidur, apapun itu sunnah Rasul. Bila Rasul merasa mendapat jasa dari Rasulullah, jasa iman, jasa Islam, ya, jasa ihsan, jasa ilmu, bahkan jasa ijad, jasa diwujudkan. Ada hadis qudsi, khalaqtuka li ajli ya Muhammad, aku menciptakan kamu untukku, kata Allah. Wa khalaqtu khalqa li ajlik, dan aku menciptakan makhluk jagat raya untukmu. Ini hadis qudsi. Sahih. Maka laula Rasulullah diciptakan, kita ma khalaqtul aflak, tidak akan dicipta. Berarti kita dapat jasa